Bapak Ibu Saudara. Shalom, penuh sukacita pagi hari ini, amin. Sukacita Allah saya percaya akan terus melimpah atas hidup kita sepanjang engkau dan saya menaruh segenap hidup kita, menaruh segenap pengharapan kita, menaruh setiap doa kita hanya kepada satu nama yang ajaib, nama Yesus Kristus Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita mau sembah Dia, kita mau sukakan Bapa dengan pujian kita, sebab Dia baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari segenap hati, segenap suara dan segenap kekuatanmu katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas. Amin, amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ini doa, ini pengharapan kami kepada Engkau Bapa. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu tak pernah berubah, kasih-Mu tak pernah lalu dari kami Bapa. Amin. Mari segenap hati bersama-sama katakan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh sama-sama katakan. Dari samudra kebaikan
Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Saya rindu jemaat saja katakan lebih luas. Sambil angkat tanganmu tinggi dan katakan, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih. Sekali lagi jemaat, sambil bangkit berdiri perlahan dari tempat dudukmu. Lebih luas. Seringkali batiniah kita berontak. Seringkali kedagingan kita berontak melihat hidup kita hari-hari ini. Tapi tetaplah percaya, kasih-Nya tidak pernah lalu dan layu atas hidupmu. Perlahan-lahan bersama. Lebih luas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini segenap jemaat-Mu mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Oh, lebih luas kasih-Mu Bapa, cinta-Mu Tuhan lebih tinggi dari cakrawala. Yang percaya, yang sepakat sekali lagi katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Siapkan hatimu, ku bersyukur. Dan kita mau sembah Dia, dan kita mau berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Berikan kemuliaan bagi Dia yang terbesar, yang terbaik bagi Allah kita. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Umat-Mu bersorak pagi hari ini. Umat-Mu menyembah Engkau, menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Raja. Penuh kasih karunia, penuh kemuliaan. Engkau ajaib. Dan terus menyembah, terus menyembah. Terus bermazmur, terus mengucap syukur, terus naikkan pujian penyembahan hanya bagi Dia. Hidup ini akan terus bergulir, berputar, terus menggelinding.
tanpa kita pernah tahu dan mengerti waktu dan saatnya. Tapi percaya akan satu perkara, bahwa janjinya tidak berubah dan tak akan pernah berubah atas hidupmu. Sekalipun banyak orang memprediksi tahun depan adalah tahun kegelapan, tapi tangannya tidak pernah kurang panjang untuk menjangkau engkau. Tangannya tidak pernah kurang panjang untuk menuntun hidupmu. Telinganya tidak kurang peka untuk mendengar setiap doamu. Percayalah, percayalah, dan berserulah kepadaku, kata Allah. Maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui, bahwa damai sejahteranya penuh melimpah atas engkau, penuh melimpah atas hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Sungguh sangat baik. Sama-sama saya ajak seluruh sidang jemaat untuk katakan dalam hatimu dengan suara yang mantap. Engkau baik. Sungguh baik. Sangat baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Bapa. Puji Tuhan, terima kasih. Engkau penyelamatku, Engkau pelindungku, Engkau kekuatanku, dan kepadamu kami mau bersorak Bapa. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Terus naikkan pujian penyembahan hanya bagi Dia. Ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas sama-sama tak berhenti, tak pernah berhenti menyembah Engkau Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Tiada janji. Sama-sama sekali lagi kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang terbesar. Nyanyi dan bersoraklah, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Bersuka selamanya.
percaya dengan iman, percaya katakan. Janji seperti yang ada, tiada janji seperti yang ada. Yang paling dahsyat, yang terbesar, kemuliaan bagi Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Roh-Mu ada di tempat ini, Roh-Mu ada di setiap hati kami. Hati yang mau berserah kepada Engkau Bapa, hati yang mau membuka diri bagi kuasa-Mu bekerja. Kami jemaat-Mu di tempat ini membuka hati kami seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Kau tinggal atas kami, memulihkan hati kami, memberikan pemulihan bagi kami, menguatkan setiap patok langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau terus menyembah Engkau sebab kami percaya Engkaulah jawaban atas setiap hidup kami. Saat kami menyembah, Roh-Mu bekerja. Saat kami berdoa, kuasa-Mu sempurna atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang sepakat percaya dengan suara yang lantang katakan amin. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Kita mau bersyukur sebab kita punya Allah yang kasihnya tidak berkesudahan. Yang sepakat katakan amin. Tengok kanan kirimu, berikan ucapan yang paling manis. Tuhan memberkati. Kita mau bersukacita sebab Tuhan kita dahsyat. Hey, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu di hidupku. Sama-sama Tuhan Yesus baik. Dia baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama. Sungguh sangat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Percaya, katakan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, oh, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bersama-sama Tuhan Yesus baik. Sungguh sangat baik. Jemaat yang percaya, katakan Tuhan Yesus baik. Percaya, beriman, yakin Dia baik, sungguh baik. Lagi katakan Tuhan Yesus baik. Hey, sungguh sangat baik. Oh, oh. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, sangat baik. Lagi sekali lagi yang percaya katakan Tuhan baik. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya.
Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hatimu, siapkan rohmu untuk kita terima berkat firman Tuhan. Firman-Nya tidak pernah berlalu dengan sia-sia. Dia tidak akan pernah kembali dengan percuma. Firman-Nya akan terus memulihkan hidup kita, menyegarkan kita. Di saat sesulit apapun medan terjal di depan hidup kita, Tuhan tetap dan selalu bekerja atas hidupmu. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus menyembah dan menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Bapa di surga. Engkau bekerja atas hidup kami setiap waktu, setiap saat untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Yang percaya Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Tuhan, ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Yang percaya lagi katakan, kuasa-Mu bekerja. Pujian ini berkata bahwa Tuhan yang kita sembah adalah sumber jawaban. Sumber jawaban atas setiap kesulitan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Masalahnya, pujian ini masih ada kelanjutannya. Dia sumber segala jawaban di saat kita berdoa. Masalah kembali muncul,
ketika engkau dan saya tidak setia di dalam doa kita. Masalah muncul ketika engkau dan saya tidak pernah berdoa. Firman Tuhan berkata, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah, maka akan diberikan bagimu. Tapi engkau dan saya nggak pernah mengetok pintunya. Lewat doamu, kita nggak pernah minta di dalam doa kita. Doa bukan ketika kita menyisihkan waktu sisa-sisa hidup kita, waktu-waktu kita. Tapi doa adalah memberi waktu kita, yang sepakat katakan amin. Doa itu kita mau meluangkan waktu kita untuk sejenak berlutut, bertelut dan meminta. Maka dia akan menjadi sumber jawaban atas hidupmu. Yang sepakat sekali lagi katakan amin. Yang percaya perlahan-lahan bangkit dari tempat dudukmu dan angkat tanganmu tinggi. Tuhan, ku percaya. Amin. Saat kami berdoa, amin. Lebih yakin, lebih percaya, padamu diberi kekuatan ketika engkau berdoa. Padamu diberikan pemulihan ketika engkau mau berdoa. Padamu diberikan kesehatan ketika engkau mau berdoa. Padamu diberikan kesuksesan ketika engkau mau berdoa. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Haleluya. Tuhan, ku percaya. Saat ku berdoa, lagi yang percaya. Haleluya. Tuhan, kuasa. Waktu tempat selanjutnya harapannya. Kuasamu sempurna. Saat ku berdoa, kami percaya kuasamu bekerja Tuhan. Bagian kami Tuhan, kami mau terus percaya. Bagian kami Tuhan, kami mau terus mengikat diri kami kepada Engkau Tuhan. Bagian kami mau terus hati kami mau taruh hati kami kepada Engkau Tuhan. Dan sungguh kami percaya, bagian-Mu Tuhan yang akan mengerjakan sesuatu di dalam hidup kami. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan, yang terus memiliki pengharapan kepada Engkau, yang terus menggantungkan hidup ini kepada Engkau Tuhan. Amin. Dan sungguh waktunya akan tiba. Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami. Dan di situ kami bisa berkata, sungguh Engkau dahsyat ya Allahku. Sungguh Engkau ajaib ya Tuhanku. Sebab itu kami terus mau naikkan syukur di hadapan Engkau. Kami mau terus naikkan syukur ini di hadapan Engkau Tuhan.
Sebab Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan hidup kami. Terima kasih Yesus. Mari angkat penyembahmu, angkat syukurmu di hadapan Tuhan. Di dalam syukur itu ada mujizat yang terjadi. Di dalam syukurmu ada kekuatan Allah dinyatakan bagimu dan bagiku. Tuhan, urapi umatmu Tuhan, sama umatmu Tuhan. Saat ini mari kita katakan, Tuhan, aku mengucap syukur. Mari kita katakan bersama, ya Tuhan, kami mengucap syukur. Katakan, ya Tuhan, kami mengucap syukur. 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 Di dalam ucapan syukurmu itu membuktikan bahwa engkau setuju dengan rencananya Tuhan. Di dalam ucapan syukurmu itu menunjukkan bahwa engkau sepakat dengan rancangannya Tuhan. Dan percayalah, tidak pernah Dia merancangkan dan merencanakan sesuatu yang buruk atas hidupmu dan hidupku. Sebab itu terus percaya, terus mendekat dan terus melekat kepada Tuhan. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Ingat baik-baik apa yang sudah Tuhan kerjakan atasmu dan atasku. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sejauh ini apa yang sudah kami nikmati, apa yang sudah kami terima, apa yang sudah menjadi bagian hidup kami. Di balik semuanya itu sungguh kami tetap percaya bahwa rancangan dan rencana-Mu saja yang ada dan terjadi atas kami semua. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh ada di akhir-akhir penghujung tahun 2022. Tuhan, di balik semuanya itu mujizat dan berkat-Mu senantiasa yang menyertai langkah kami. Terima kasih Bapa Surga. Kami rindu tetap kuat di dalam Engkau. Kami rindu tetap melekat kepada Engkau Tuhan. Sebab itu biarlah malam hari ini, biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami benar duduk diam tenang menikmati firman-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati firman-firman-Mu Tuhan. Sehingga kami akan terus teguh di dalam Engkau. Roh Kudus yang bekerja di antara kami. Kuasa darah Kristus menyucikan, menguduskan kami. Kami dibuat mengerti, memahami akan firman-Mu. Terkhusus kami dibuat mampu untuk mengerjakannya. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur. Kami siap menikmati firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sepakat, mari katakan bersama, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, tidak terasa kita sudah ada, sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan November dan masuk bulan apa saudara? Januari.
Desember ya. Kalau sudah ada di bulan Desember, ada yang happy ini saudara biasanya. Siapa? Anak sekolah minggu. Gitu. Wah siap. Kalau dulu saya ketika masih sekolah minggu, begitu menjelang Desember, sudah ngitung. Saya ayat hafalannya ada banyak ini, bisa ditukarkan hadiah. Saudara, ya. Biasanya anak-anak sekolah minggu mulai, waduh ini besok dapat hadiah. Mana yang anak sekolah minggu? Oh sudah naik ya. Ya. Karena itu saudara, Bapak Ibu yang terkasih, dorong terus anak-anak kita untuk senantiasa setia ikut dalam sekolah minggu. Karena disitulah saudara sedang meletakkan dasar yang benar atas kehidupan mereka. Ya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika kita mengingat apa yang sudah kita lewati di minggu-minggu ini, kita diberikan sebuah pengajaran. Kita bersama-sama belajar berbicara tentang doa. Ya. Yang pertama, miliki sikap yang benar mengenai doa. Kemudian di minggu berikutnya kita belajar dari kehidupan doa Daniel. Kemudian kita juga belajar doa yang menyentuh hati Tuhan. Di minggu kemarin, di pagi hari, kita belajar sesuatu yang sangat fenomenal bagi saya. Tidak berdoa berarti adalah dosa ya. Tidak berdoa adalah dosa. Saudara, cermati baik-baik, itu menjadi satu cambuk bagi kita. Berarti kita diingatkan, en aku randongo berarti aku dosa. Saudara ya. Itu satu pelajaran yang penting saudara. Kemarin kami Komsel membahas perkara ini saudara, luar biasa saudara. Dengan tema judul itu luar biasa. Di sore harinya itu, minggu kemarin, kenapa doa kita belum terkabul? Ya itu kan ada sesuatu yang mungkin harus dibereskan di dalamnya. Ya, Bapak Ibu yang datang sore hari pasti mengerti perkara ini. Ya, pagi hari ini kita akan berbicara mengakhiri bulan November ini untuk menginjak bulan Desember dengan sebuah tema. Bersama-sama 2, 3. Berita Natal yang mengubah hidup. Apa saudara? Berita Natal yang mengubah hidup. Natal kali ini saudara kita bersyukur. Mungkin kita sudah bisa mulai merayakan Natal. Ya, mungkin dengan batasan-batasan dan sebagainya. Tetapi kita bersyukur di masa pandemi kemarin yang begitu ketat sudah kita lalui. Ya. Saat ini saatnya kita bersukacita, kita bisa merayakan Natal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Natal akan jatuh pada tanggal 25 Desember, betul? Betul? Ya betul Saudara. Kalau salah ya Saudara salahkan kalendernya gitu. Ya. Saudara tetap betul itu Natal tanggal 25 Desember itu betul Saudara. Ya betul. Tidak perlu dibahas karena banyak pembahasannya, tetapi itu akan jatuh pada hari Minggu. Ya, bersyukur Saudara. Ya, senengnya ini ojo dino Minggu, dino apa? Dino Setu, jadi praine dawa kan begitu. Apa dino Senin, praine dawa kan gitu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya gereja mulai di masa-masa ini akan berbicara tentang Natal. Karena di dalamnya saya percaya ada janji-janji Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan atas hidupmu dan hidupku. Jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, jangan kita hanya menjadi seremonial, mengikuti seremonial di dalam kehidupan bergereja. Ketika kita, Desember, Natal, sukacita. Tetapi setelah lewat Desember, kita menjadi orang yang tidak seperti kenal Tuhan. Seperti orang tidak memiliki pengharapan. Natal sesungguhnya itu membawa pengharapan atas hidupmu dan hidupku. Karena itu pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama. Pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama hal yang penting tentang Natal. Hal yang sangat penting tentang Natal. Yang pertama, dikatakan berita Natal adalah berita yang membawa terang di tengah kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika saudara membaca Injil, saudara tidak akan pernah menjumpai di dalam 4 Injil itu memberitakan semuanya tentang kelahiran Yesus. Hanya Injil Matius dan Injil Lukas. Injil Markus dan Yohanes saudara tidak akan pernah menjumpai. Di situ menceritakan tentang bayi Yesus yang dilahirkan. Tidak. Tetapi kita akan berbicara ya
Berita Natal adalah berita yang membawa terang di tengah kegelapan. Versinya siapa? Versinya Yohanes. Ya. Mari Pak, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 9 kita baca bersama-sama, 2, 3. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, inilah yang diberitakan oleh Yohanes. Ini bukan Yohanes Pembaptis, Saudara. Yang menulis kitab ini adalah Yohanes, murid Tuhan Yesus, satu-satunya murid yang hidup sampai matinya hari tua. Hanya satu, yaitu Yohanes. Yang lainnya semuanya sebagai martir, Saudara. Ya, semuanya sebagai martir. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah yang disampaikan, yang dituliskan oleh Rasul Yohanes mengenai terang itu. Ya, ada Nabi Yohanes atau ada Yohanes Pembaptis yang menceritakan terang itu, tapi dia bukan terang itu. Karena dia harus menjadi saksi, harus menceritakan terang itu. Ya. Ini berbicara bagaimana Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia. Ini berbicara bagaimana Kristus yang sesungguhnya itu, yang menjadi terang itu sudah ada, sudah datang ke dalam dunia. Karena itu dikatakan berita Natal adalah berita yang membawa terang di tengah kegelapan. Saudara-saudara yang terkasih, kita melihat ada sebuah kata gelap. Halo, siapa yang pernah merasakan gelap? Ketika kita sedang tidur, tahu-tahu listriknya padam. Semua mati cepet-cepet. Kira-kira ketika saudara melek, yap-yapan enggak, saudara? Itu apa bahasanya yap-yapan? Bingung enggak kira-kira? Bingung, rasanya seperti apa ini? Saya di mana kan bingung. Padahal di rumahnya sendiri sedang tidur. Itu gelap. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara masalah perkara ini, kenapa dikatakan bahwa berita Natal adalah berita yang membawa terang di tengah kegelapan? Gelap di sini bukan bercerita tentang situasi, oh mataharinya tidak bersinar, bukan. Oh waktunya saat ini sedang gerhana bulan atau gerhana matahari, bukan. Tetapi berbicara gelap di sini berbicara masalah kejahatan manusia, berbicara masalah dosa manusia. Berbicara masalah kejahatan dan dosa manusia. Orang yang berada di dalam gelap, saya percaya dia tidak akan bisa berjalan dengan baik. Orang tidak akan bisa melangkah dengan benar. Karena itu Tuhan hadir, karena itu Tuhan datang, karena itu Kristus hadir di dunia sebagai terang yang menerangi manusia itu sehingga dia bisa mengerti, oh hidupku ternyata berdosa, ternyata jahat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan perkara ini harapannya adalah manusia sadar, manusia mengerti, manusia percaya kepada terang itu. Sehingga apa? Dari perkara ini dia akan dibawa ke sesuatu yang lebih baik lagi. Dari perkara ini diharapkan manusia ketika mengerti, oh ada terang yang menerangi jalanku, sehingga dia tahu sebelumnya jalan ke sana harus belok ke sana. Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaannya bagaimana dengan hidup kita? Pertanyaan adalah bagaimana dengan hidup kita? Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12, Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12.
Dikatakan di sana demikian. Kita lihat di monitor Bapak Ibu. Ya, kita baca bersama-sama. Yohanes 8 ayat 12. 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perhatikan ayat ini. Ya. Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Ini artinya adalah ketika Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia, sebenarnya ingin mengatakan, aku ini loh terang yang sesungguhnya. Aku ini loh terang yang kamu cari. Aku ini loh terang yang sebenarnya kamu butuhkan. Barang siapa mengikut aku, artinya apa? Setiap orang dengan kerelaan, dengan kesungguhan, mengikut Yesus, melakukannya, mengikut Tuhan, sepanjang umur hidupnya, dikatakan dia tidak akan hidup dalam gelap, dia tidak akan mengalami, dia menerima pengampunan dosa. Jadi orang yang sungguh-sungguh, orang yang benar-benar mengikut Yesus sepanjang umur hidupnya, dia akan dipindahkan dari gelap kepada terang. Dan itu bagian saudara dan saya. Amin. Amin. Karena itu jangan pernah buang permata itu dari hidup saudara dan saya. Jangan buang permata itu yang sangat-sangat bernilai dan berharga dari hidup saya dan saudara. Nah, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan di sana demikian. Yohanes pasal 1 ayat 12. Dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang itu siapa saudara? Tuhan Yesus. Ya. Jadi saudara dan saya, ketika kita terima terang, terima percaya Yesus Kristus, status kita diubahkan. Yang dulu kita adalah anak-anak dunia, yang dulu notabene kita anak-anak gelap, diubahkan oleh Tuhan kita menjadi anak-anak Allah yang notabene menjadi anak-anak terang. Tahu membedakan mana yang buruk, mana yang baik, tahu membedakan dosa atau tidak. Sekali lagi, hidup kita ada di dalam terang. Hidup kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang. Dan saudara dan saya menyandang status anak-anak Allah. Ini bukan status yang kalau orang Jawa bilang ceremende, bukan. Ini status yang begitu luar biasa. Nah, orang di luar sana tidak akan berani menyandang gelar ini. Saudara. Hanya orang yang percaya kepada Kristus, dia punya gelar ini. Anak-anak Allah. Bagian kita. Mari kita terus bersyukur. Saudara dan saya, oh Pak, aku kayak gini kok anak Allah ya, memang begitu. Entah hidungmu mau mancung, entah hidungmu mau ndelesep, entah UI, entah keriting, entah seperti apa, tetapi status kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah anak Allah. Banggalah saudara memiliki Tuhan. Yang kedua, yang patut kita renungkan bersama, di dalam masa Natal ini, yang kedua adalah berita Natal adalah berita yang tak pernah usang. Bapak Ibu, Natal sudah didengungkan 2000 tahun yang lalu. Tapi beritanya tidak pernah usang, betul lah betul. Ya, saudara, di tahun ini, di awal tahun ini kita diberikan sebuah berita, yaitu yang mengejutkan. Terjadi pertempuran antara Ukraina dan Rusia. Heboh kan saudara? Mempengaruhi seluruh ekonomi yang ada di dunia, khususnya yang ada di Eropa. Pengaruhnya luar biasa, booming. Kemudian di tengah tahun kita dikejutkan dengan sebuah berita, yaitu kasus Sambo. Betul lah betul.
yang perang Ukraina, sudah sekarang mendengar, biasa. Betul ya? Ganti kasusnya Sambo. Wah, semuanya sibuk mencari berita. Di berita-berita itu banyak, Sambo lagi. Berita muncul Sambo lagi. Saudara. Ya toh? Begitu boomingnya. Kasusnya sudah selesai atau belum, saudara? Belum selesai kan? Nah, tapi sudah tidak booming lagi. Tertutup dengan berita kenaikan BBM. Oh, itu lah. Tutup dengan kenaikan BBM. Wah, bingung kabeh. Wah, ki muda kabeh pasti semuanya naik. Ya. Enggak masalah, Saudara. Saya satu orang tidak pernah pusing kalau BBM naik. Ya. Saya tidak pernah pusing mau BBM naik mau berapa, terserah. Kalau Tuhan masih izinkan kita bisa beli, kalau Tuhan izinkan saudara punya motor, pasti Tuhan izinkan saudara bisa beli bensin. Nah, itu loh, Saudara. Amin. Ya, Saudara. Enggak peduli mau naik mau seberapa terserah gitu. Itu urusannya pemerintah kan gitu. Yang penting bagian kita tetap setia ikut Tuhan. Ya. Kemudian di bulan ini, di bulan November kita dikejutkan dengan berita terjadi bencana alam. Di mana, Saudara? Cianjur. Yang kemarin rasanya sudah ketutup, kayaknya sudah lewat. Berita itu kadang-kala sudah lewati waktu kemudian menjadi usang. Orang sudah tidak membicarakan lagi. Fenomena yang terjadi itu di Cianjur sampai kemarin hari Sabtu yang meninggal saya mencatat ada 318 orang yang meninggal karena bencana itu. Ya. Belum yang diketemukan pada hari Sabtu yang belum masuk hitungan. Sampai malam itu kira-kira masih ada 8 orang yang ditemukan meninggal. Mungkin masih akan bertambah jumlahnya. Kita tidak tahu nanti di tengah-tengah bulan Desember akan terjadi apa, fenomena apa, kita tidak tahu. Tetapi saya ingin katakan berita-berita yang ada di dunia ini ketika itu muncul mungkin jadi trending topik, kemudian menjadi usang. Tetapi saya ingin katakan berita Natal adalah berita yang tidak pernah usang. Betul? Faktanya apa? Ketika bulan Desember banyak orang-orang Kristen berduyun-duyun datang ke gereja. Betul, Saudara? Betul. Begitu bulan Januari banyak orang Kristen berduyun-duyun meninggalkan. Tidak terjadi di sini, Saudara. Sini tetap mau Januari mau ora peduli teko. Amin. Amin ya. Jemaat GBI Kudus saya percaya tetap setia. Entah itu mau kristal, entah itu mau Natal kek, mau nanti sudah lewati Natal kek, tetap setia karo Gusti, tetap cari Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu, apa alasannya? Kenapa sih berita Natal ini tidak pernah usang ketika diceritakan, ketika disampaikan? Alasannya yang pertama, karena Natal berbicara tentang kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini. Ingat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan bla 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 bla. Saya percaya kita semua tahu Yohanes 3 ayat 16 ya. Bapak Ibu Saudara terkasih, Natal ini sesungguhnya sedang menceritakan, sedang menyampaikan, ini loh kasih Tuhan untuk saudara dan saya. Ini loh kasih Tuhan, ini loh bentuk kasih setia Tuhan atas hidupmu dan hidupku. Ya, saudara ingat baik-baik, yang sudah usia, yang angkatan 70, saudara, lagu-lagu yang bertemakan cinta, itu sampai sekarang, entah itu diciptakan tahun 60 lah, saya belum lahir. Ya, kalau didengar sekarang pun yang benar itu rasanya itu enak. Ya, betul. Tetap aja asik. Ya, lagu-lagu yang bertemakan cinta. Oh, begitu indah. Ya, begitu tidak pernah usang rasanya. Sesuatu yang melekat. Ya, inilah yang disebut bagaimana kasih Allah ketika diberitakan pun tidak pernah usang. Ya. Saudara mungkin punya lagu memori masing-masing ketika sedang pacaran. Ya. Lagu memorinya apa saya tidak tahu. Yang jelas mesti, apakah surat cintaku yang pertama, gitu baru dia. Membikin hatiku.
Ini angkatan lawas. Saudara. Ini angkatan lawas, saya ngerti. Anak saya tak tanya lah gitu, enggak tahu. Saudara. Ini lagu-lagu angkatan lawas gitu. Ketok-ketok wajahnya sudah tua, tetapi tetap setia di hadapan Tuhan. Ya. Ingat sudah, karena Natal berbicara tentang kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini, alasannya. Yang kedua, karena berita Natal memberi pengharapan yang indah. Karena berita Natal memberikan pengharapan yang indah dan luar biasa bagi umat manusia. Ya. Ingat sudah, jika tidak ada Natal, tidak akan ada salib. Ya. Jika tidak ada salib, berarti tidak ada pengorbanan. Jika tidak ada pengorbanan Kristus, tidak ada pengharapan bagi manusia. Karena itu, berita ini adalah berita yang sungguh-sungguh menggembirakan. Sehingga apa? Orang yang dengar rasanya diingatkan kembali, saudara saya diingatkan kembali, oh begitu kasihnya Allah bagiku. Oh begitu dahsyatnya kasihnya Tuhan bagiku. Sehingga apa? Berita Natal ini selalu membuat kita sukacita. Ya. Natal identiknya dengan sukacita. Natal identik dengan luar biasa, saudara. Sehingga kalau di Eropa sana sehingga muncul banyak hal ya, saudara. Seperti contoh Sinterklaas itu kan cerita dongeng, saudara. Ya, berkaitan dengan Natal. Muncul seperti itu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Ya. Inilah pengharapan karena pengorbanan Kristus, karena Natal itu ada dalam hidup kita. 2 Korintus 5 ayat 21 di sana dikatakan demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan dibenarkan. Bukan karena saudara itu baik, bukan karena saudara itu hebat, bukan karena kita itu luar biasa, tidak. Segala sesuatu yang kita kerjakan di hadapan Allah itu jauh dari kata benar. Karena itu ketika Kristus hadir, ketika Natal ini diberitakan menunjukkan, ini loh berita Natal yang memberi pengharapan. Ini loh berita Natal yang memberikan pengharapan atas hidupmu dan hidupku. Sehingga dari perkara ini kita bisa memahami berita itu tidak pernah usang, tidak pernah kita dengarnya tidak bosan. Kita dengarnya tidak pernah bosan. Yang ketiga, karena berita Natal membawa sukacita besar bagi umat manusia yang terbelenggu dosa. Telah lahir Sang Juru Selamat yang dapat membebaskan kita dari belenggu dosa. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Mari Pak. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Baru piye toh Pak? Lah aku ki kayak gini terus yang baru kan ya kulitku dulunya ireng gitu. Jadi putih, ya kan baru Pak. Yang tetap ireng ya ora banyar Pak gitu namanya. Ini bukan berbicara masalah fisik Saudara. Ini bukan berbicara masalah postur, gestur tubuh kita, bukan. Tetapi ini berbicara masalah bagaimana roh kita yang benar-benar menikmati keselamatan, pembaruan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bukan berbicara tubuh kita, oh wajahku seperti ini, dalam Kristus jadi baru, wah nanti aku berarti tambah cantik. Oke, boleh. Boleh, tidak salah. Saudara memiliki pengharapan seperti itu, boleh. Tapi ingat, kita di dunia ini tetap namanya hukum dunia ini tetap berlaku, saudara. Semakin hari manusia akan semakin tua, kan gitu toh. Ya ini sudah alamiahnya, kodratnya begitu. Semakin hari wajah kita semakin keriput, itu fenomenanya. Kalau enggak ngalami itu malah orang bertanya-tanya, dia nganggu apa ya? Itu pertanyaan pasti begitu, saudara. Ya pasti begitu dirasani. Kayak kok wis 60 tahun kok ya sih klimis ki
Apa ya? Lah itu saudara. Pasti akan berbicaranya miring-miring nanti. Ya. Bersyukurlah kalau saudara mengalami natur alami. Saudara. Itu bersyukur. Karena apa? Berarti kita benar manusia yang akan menikmati sukacita dalam Tuhan. Karena waktunya kita satu dengan yang lain tidak sama. Ya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau kita mengerti perkara ini saudara, Bapak Ibu, kita akan terus bersyukur. Ya. Berita Natal adalah berita yang tidak pernah usang. Kita akan terus bersuka cita. Tidak berhenti di bulan Desember. Januari, Februari kita tetap ingat tentang berita Natal. Ya. Kita terus ingat sepanjang hidup kita. Ya. Yang ketiga, apa yang perlu kita renungkan ketika kita ada di masa-masa Natal ini, saudara. Berita Natal adalah berita yang diberikan tanpa pandang bulu. Berita Natal diberikan sebagai berita yang tidak tidak pandang bulu. Ya. Perhatikanlah di dalam Yohanes 3 ayat 16. Coba tampilkan lagi Mas. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Ya, perhatikan baik-baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya, apa sudah? Setiap orang yang percaya, bukan setiap orang Israel, tidak. Bukan setiap khususnya orang Yahudi, tidak. Bukan setiap orang Jawa, tidak. Tetapi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Entah engkau berkata, aku ini kayak gini loh Pak hidupku, aku ini seperti ini loh rambutku keriting. Ingat kemarin kita nyanyi bersama-sama, hitam atau putih, rambut keriting, rambut lurus. Ya. Hitam atau putih, mata sipit, mata bundar, semuanya apa sudah? Disayang Tuhan. Tidak pandang bulu. Berita ini disampaikan kepada semua orang. Ya. Engkau yang percaya, engkau yang terima, engkau yang mengamini, di situ engkau mendapatkan berkat. Di situ engkau menikmati sukacita. Kalau enggak terima, ya itu resiko tanggung penumpang. Tidak ada perbedaan di sini. Kalau saudara cermati kata itu, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Kadangkala yang membedakan itu manusia. Yang mengkotak-kotakkan itu seringnya adalah manusia. Wah kayak wongi gini kok. Kayak kulit ireng kok enggak mau. Nah, itu kan mengkotak-kotakkan. Oh kayak wis uwanen, ya sama, saya sudah uwanen. Ya. Oh itu begini kok, itu kelompoknya ini, oh itu kelompoknya itu. Kan begitu saudara. Itu manusia. Kira-kira ada enggak yang seperti itu? Ada. Neng gereja ono ora? Enggak ada, saudara, di gereja enggak ada. Enggak ada bedanya. Ya. Namanya organisasi loh, jujur saudara. Ya. Tetapi saya percaya memang banyak perbedaan, tetapi justru perbedaan itulah yang membuat kita saling melengkapi. Itulah Indonesia. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita perhatikan baik-baik. Berita Natal adalah berita yang tidak memandang bulu. Setiap kita yang percaya, setiap engkau dan saya yang percaya, saudara akan menikmati yang namanya kasih karunia Tuhan. Entah saudara itu, oh aku ini orang yang tak berdaya Pak, asal kamu terima Kristus, percaya berita Natal, kamu diselamatkan. Oh Pak, aku ini orang yang enggak pinter, entah kamu enggak pinter, tetapi kalau kamu punya kehidupan melekat sama Tuhan, percaya kepada Kristus, engkau diselamatkan. Ya, saudara. Ingat saudara, saya ingin menyampaikan, kadangkala banyak orang keblinger itu karena saking pintere. Ya, di dunia kami di teologia itu kadang juga gitu. Saking pinternya dia justru tidak percaya sama Tuhan. Karena saking otaknya itu pinter. Di otak-atik itu. Akhirnya semuanya pakai nalar. Ya, itu justru orang yang pinter loh saudara. Tetapi bersyukurlah kalau saat ini saudara bisa berkata, aku percaya kepada Yesus Kristus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita renungkan baik-baik yang berbicara tentang berita Natal. Ya. Saudara, bukan sekedar gebiar kita di gereja, kita mengadakan perayaan, kita mengadakan sesuatu yang luar biasa.
Tidak. Tetapi saudara renungkan baik-baik bahwa di dalam berita Natal itu ada hal yang harus bersama-sama kita renungkan atas hidup kita. Yang terakhir, nah ini dia. Amin. Oh berarti masih panjang. Yang amin cuma 2-3 orang. Berarti masih suka dengar haleluya. Semuanya diberkati Tuhan. Gitu. Yang terakhir, berita Natal adalah berita yang menunjuk kepada Advent. Apa sih Advent? Advent yang kedua khususnya. Apa sih itu Advent? Kata lain untuk Natal adalah Advent yang artinya kedatangan Tuhan. Hari Natal adalah Advent yang pertama. Kedatangan Tuhan yang pertama berarti ketika kita renungkan, kita mengerti firman Tuhan, kita baca Alkitab, kita tahu berarti masih ada kedatangan Tuhan yang kedua. Berarti masih kita menunggu Advent yang kedua. Advent yang kedua ini bisa berbicara Tuhan hadir secara pribadi. Oh nak waktumu wis rampung, tugasmu selesai, yuk balik. Siap Gusti. Ya, gitu. Oh nak waktumu neng donya ki wis ya, kontrakmu wis entek, saiki balik ngono. Aku ora iso bayar. Ya ndak, Tuhan ndak seperti itu. Ya. Waktunya masing-masing. Cedut, nah itu. Loro apa? Loro jantung. Jantungnya apa? Jantungnya mandek. Iya, wong mati itu jantungnya mandek, Saudara. Wong mati jantungnya masih berdenyut, ora mati, Saudara. Masih hidup, Saudara. Berbicara masalah Advent, ya. Bapak Ibu yang terkasih. Advent pertama sudah dilalui kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Advent yang kedua, ini kapan? Tidak tahu. Waktunya Tuhan. Di dalam komsel kami di Kerten kemarin ketika beberapa minggu ini berbicara, kapan waktunya Tuhan? Kalau yang ini jujur saya tidak bisa menjawab. Saya katakan seperti itu. Ya memang karena waktunya Tuhan, siapa yang tahu? Tuhan sendiri yang tahu. Kapan ya Pak waktunya kok begini-begini? Waktunya Tuhan, yang jawab yang bisa hanya Tuhan. Saya mengerti itu begini-begini, tetapi masalah waktu itu Tuhan yang menentukan. Saya tidak bisa menjawab. Silahkan berdoa, bergumul dengan Tuhan. Nah gitu jawabannya saudara. Jawaban saya hanya begitu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Advent yang kedua akan terjadi kelak. Di dalam Kisah 1 ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Saudara, ini tidak merujuk waktunya kapan, tidak ya. Cuman caranya ya. Cuman caranya. Ini malaikat yang berkata dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Ya. Seperti kamu melihat dia naik ke surga." Artinya apa? Advent yang kedua akan terjadi, yaitu bagaimana Kristus hadir terlihat turun dari langit berdasarkan ayat ini. Karena ketika murid-murid itu menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke surga, berarti nanti Tuhan Yesus turun dari surga, turun dengan segala kemuliaannya. Engkau yang percaya, engkau yang yakin, engkau yang terus menaruh pengharapan kepada Kristus, diangkat bersama-sama. Engkau yang tidak percaya, ditinggal. Terserah apa yang akan kau perbuat. Ya. Menangislah kau kalau sudah ditinggal. Ya. Karena itu tetaplah percaya supaya saudara dan saya tidak tertinggal, tidak ditinggal. Oh jangan berpikir, saya sudah sering sampaikan. Jangan berpikir nanti kalau ditinggal Pak, aku nanti masih bisa begini, aku tak serius. Oh saudara, jangan berpikir. Firman Tuhan katakan waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang sangat berat. Sangat berat. Mari saudara, pegang teguh firman Tuhan. Sehingga ketika Yesus datang yang kedua kali, saudara kedapatan, tetap setia. Dan Tuhan berkata, mari anakku. Amin? Amin. Kapan waktunya? Kapan waktunya tidak tahu. Jujur tidak tahu. Kenapa Tuhan katakan seperti itu?
supaya kita berjaga. Kemarin kita juga disinggung kan, suruh berdoa dan berjaga-jaga, betul ya Chef ya? Tuhan Yesus kan berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Betul lah betul. Supaya apa? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dunia dengan segala isinya, dunia yang kita sekarang tinggali ini saudara, bukan menuju ke arah yang lebih baik saudara. Kita tetap berdoa bagi negeri kita Indonesia akan mengalami perubahan yang baik. Tetapi situasi global itu membenturkan kita ke sesuatu yang mungkin kita akan merasa kesulitan dengan kesulitan. Sekali lagi renungkan baik-baik. Saudara bisa ada sekarang ini, itu saudara bersyukur, itu anugerah Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Berita Natal adalah berita yang merujuk kepada Advent kedua. Ini bercerita, ini menggambarkan, mengingatkan kepada kita. Oh, ketika aku diingatkan kelahiran Kristus, berarti nanti juga akan ada yang namanya kedatangan Kristus yang kedua. Sekali lagi, kapan? Tidak tahu. Karena itu mari kita tetap setia. Kita yang saat ini hidup di dunia ini sebenarnya sedang ada di masa disebut masa anugerah sebenarnya, itu masa gereja. Ini anugerah Tuhan. Ya, antara Advent pertama dan menunggu Advent yang kedua. Ini masa anugerah. Dicurahkan Tuhan berlimpah-limpah saudara. Dicurahkan Tuhan berlimpah-limpah anugerahnya. Karena itu saudara tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Terus naikkan ucapan syukurmu. Ya. Apabila kita memperhatikan tanda-tanda zaman, rupa-rupanya Advent kedua ini sudah diambang pintu. Saudara. Sudah diambang pintu. Oh itu cedak Pak? Cedak. Kapan Pak? Mbuh. Sekali lagi, mbuh ora ngerti. Ya. Kapan ora ngerti pokoknya. Ya, jawabannya saya tidak tahu. Jawabannya adalah mari tetap setia. Supaya kita sama-sama menikmati sukacita di dalam Tuhan. Bukan moto gereja ini kan juga mengajarkan pada jemaat untuk siap. Kan begitu. Untuk siap menikmati, betul ya Bu Ibu ya? Menikmati bertemu dengan Tuhan. Nah, itu saudara. Jadi setiap apapun yang disampaikan, setiap apapun yang diajarkan kepada kita, mari resapi dan mari lakukan dengan baik. Sehingga apa? Kita akan tetap kuat, kita akan tetap eksis. Di akhir zaman kita akan tetap menanti-nantikan Tuhan dengan sukacita. Piye Pak sukacita? Masalahku akeh, wong ning donya masalah akeh. Ya, betul enggak? Orang di dunia itu masalahnya banyak. Karena itu mari bagian kita lakukan dengan setia. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Mari Pak. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kira-kira ini tadi terjadi enggak saat ini? Ada enggak? Ada. Bahkan kalau saya mau berbicara lebih lugas lagi, di gereja pun terjadi karena di akhir itu juga dituliskan. Sepertinya mereka beribadah. Ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Inilah orang munafik. Ini bukan berbicara, sekali lagi kalau mau dikupas, ini bukan berbicara orang di luar sana. Ini berbicara orang yang beribadah loh saudara.
akan terjadi seperti ini. Ibadah hanya sebatas mereka datang, kalau mau saya katakan lebih jelek lagi, store muka ibaratnya. Ini loh Pak Willy, aku sudah datang. Ini loh Bu Evi, aku sudah hadir. Gitu. Tetapi sesungguhnya dia memungkiri kekuatan Tuhan. Saudara, kalau masih ada yang seperti ini, mari bertobat. Engkau hadir di sini bukan sekedar ingin dilihat oleh Bapak Gembala, tidak. Tetapi engkau hadir di sini harusnya memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Saudara, semuanya ini terjadi, saudara. Sudah terjadi. Ini tanda-tanda akhir zaman. Berarti sudah dekat kedatangan Tuhan. Ya. Sudah, yang saya mau katakan, sudah teramat sangat dekat. Ya. Apa itu penjelasannya? Sudah teramat sangat dekat. Waktunya tidak lama lagi. Ya. Tetaplah setia. Namun akhirnya kepada setiap mereka yang setia akan menikmati yang namanya sukacita. Ada happy ending. Mungkin sekarang ini kita sedang tertatih-tatih. Kita hidup dengan mencucurkan tetesan air mata. Tetapi ingat, air matamu ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Menjadi satu persembahan di hadapan Tuhan. Dan engkau tetap setia, Tuhan akan mengaruniakan segala sesuatu atas hidupmu. Mungkin kita sedang menangis saat ini. Mungkin kita sedang terseok-seok ada di tengah dunia. Mungkin kau sedang merasakan kepedihan hatimu. Tetapi saya ingin katakan, waktu Tuhan tidak lama lagi. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Karena itu berlakulah setia, berlakulah benar, hiduplah sebagai anak-anak terang. Sehingga sudah akan kedapatan ketika Tuhan datang setia dan benar di hadapan Tuhan. Berita Natal adalah berita yang merujuk kepada Advent kedua, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sekali lagi, kapan waktunya? Tidak tahu, tetapi yang jelas Alkitab menceritakan sungguh teramat sangat dekat. Siap-siaplah kita menikmati pengangkatan bersama Tuhan. Sekali lagi, kapan waktunya tidak tahu. Akan ada happy ending bagi yang setia. Kita menikmati perjumpaan dengan Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Kristus Yesus Tuhan, yaitu Sang Firman yang telah menjadi manusia. Dan sudah akan menikmati sukacita yang tidak bisa dibayangkan. Ya, sukacita yang luar biasa. Ya. Sekali lagi, konsepnya adalah tetaplah setia. Yang terakhir, ya. Mari Mas, next. Kesimpulan. Nah, ini dia. Mari kita baca bersama. Kelihatan nggak, saudara? Ya, yang sini agak gede. Ya, sini agak gede. Ya, silakan pemain musik dan bersama pelayan. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sambutlah Natal dengan sukacita. Karena Natal mengubah hidup manusia, membawa terang di tengah kegelapan. Berita Natal tak pernah usang. Natal diberikan tak memandang bulu dan mengingatkan kita akan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya sebagai Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini, kalau kami boleh diajak untuk kami merenungkan tentang berita Natal yang sungguh-sungguh itu mengubah setiap hidup kami. Kami hanya bisa bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Sebab itu kami percaya Tuhan sudah hadir, Tuhan sudah lahir, sudah ada atas hidupku. Sehingga kami diubahkan, yang dulu kami adalah orang-orang dunia, orang-orang kegelapan. Kami diubahkan menjadi orang-orang terang, menjadi anak-anak Allah. Sungguh Tuhan, itu semua karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar, boleh kami nikmati pagi hari ini.
mengubahkan setiap kami lebih mencintai dan mengasihi Engkau. Hamba-Mu selesai sampai di sini Tuhan. Namun Roh Kudus yang akan terus mendidik mengajar mereka sampai mereka menikmati sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan, telah lahir damai yang sempurna yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah. Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan bersama. Sungguh begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan, telah lahir damai yang sempurna yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Telah lahir damai yang sempurna yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Sebab terang itu sudah ada atas hidupmu dan hidupku. Sebab kelahirannya sudah ada atas hidupmu dan hidupku. Sebab damai itu sudah diberikan atas hidupmu dan hidupku. Damai yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia, tetapi damai ini sungguh-sungguh yang datang dari Tuhan. Sehingga engkau terus akan berkata, thank you Lord, thank you Jesus, terima kasih Tuhan, matur nuwun Gusti, sungguh Engkau baik bagi kami. Engkau yang telah lahir atas hidupku Tuhan, Engkau yang telah lahir di dalam hidupku Tuhan, itu yang mengubahkan segala sesuatunya. Yang dulu kami berjalan di dalam gelap, saat ini kami boleh berjalan di dalam terang. Yang dulu kami menuju kepada kebinasaan, saat ini kami menuju kepada hidup yang kekal. Sungguh Tuhan, itulah karya-Mu bagi kami. Sebab itu kami mau terus bersyukur. Kami mau terus bersyukur di hadapan Engkau. Mari terus bersyukur, mari terus bersyukur.
telah mengubahkan hidupmu. Mari terus bersyukur. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. telah lahir damai yang sempurna yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Sekali lagi katakan, telah lahir damai yang sempurna yang menghapuskan dosa manusia. Terang yang bersinar yang dinyatakan. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu, telah lahir damai yang sempurna yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Sekali lagi mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Telah lahir damai yang sempurna yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi. Sekali lagi katakan, terima kasih Tuhan. Kami sangat menghapuskan dosa manusia. Bagi dunia bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami diberi oleh firman-Mu Tuhan kekuatan untuk menghadapi persoalan pergumulan apapun. Tetapi jika terang itu ada pada kami, hati ini menjadi terang. Dosa-dosa yang bercokol dalam hidup kami, dosa-dosa perselingkuhan, dosa-dosa zina, dosa-dosa kekuatan manusia. Dalam nama Yesus, kasih karunia Tuhan menerangi hati kami. Sehingga pikiran negatif, pikiran yang selalu melihat sempit dalam hidup ini Tuhan, pikiran putus asa, dalam nama Tuhan Yesus melihat terang sinar dari Tuhan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hari ini engkau dapat terang dari Tuhan. Hari ini pulanglah terang itu menyinari engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan di hadapan Tuhan,
Tuhan, lihatlah. Sempurna Jemaat saya katakan, yang menghapuskan dosa manusia. dan lihatlah. Dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Dan lihatlah. Telah lahir damai yang sempurna yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah. Jangan lupa, terang ada hadir dalam hati kita karena dosa-dosa sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Jangan sampai lupa itu. Manusia dengan kekuatannya untuk menghindar dari segala dosa-dosa tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Terima kasih ya kita melihat kebaikan Tuhan lewat karya kasih karunia-Nya yang Dia telah mengorbankan dirinya Terima kasih ya Allah. untuk segala dosa-dosa kita. Juga atas segala hutangmu, juga atas segala problem-problemmu, juga atas segala masalah keluargamu, juga atas segala sakitmu. Dia adalah Allah Yehova Jireh, Yehova Rafa. Dia menyembuhkan engkau. Sekira bala. Semakin kita berserah, semakin dosa-dosanya Tuhan, dosa-dosa kita yang Tuhan, yang kita telah lakukan baik sengaja maupun tidak. Kena kata kasih nama lama tasanu kia dosa keangkuhan. Kena lama-lama lama dosa pornografi itu mempengaruhi pikiran hatimu. Segera balam kalau kau tidak mampu kuat, belajar berserah pada Tuhan. Aku nak kuat, mampu aku kudus. Mari angkat tangan kita sembah. Dalam hidup kami, satu hal yang kami percaya, jika terang itu sudah ada dalam hidup kami akan sukacita. Kami akan merasakan damai, sukacita dalam Tuhan. Kami bukan menjadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran, hidup dalam kebenaran-kebenaran Tuhan, dan hidup dalam janji-janji-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih kira bakala. Jadikan umat-umat-Mu Tuhan semakin hari semakin kuat dalam hidup. Menghadapi pergumulan, persoalan, masalah apapun, mereka menjadi kuat. Tidak mengenal engkau anak kecil, jemaat dewasa,
tapi engkau tetap percaya. Yang mengandalkan Tuhan dan kekuatannya, pasti akan kekuatannya, pasti akan turun. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita ambil saat teduh, renungkan kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Renungkan kebaikan. Bawalah hidupmu semakin dekat dengan Tuhan. Bawa semakin dekat. Bawa semakin dekat dengan Tuhan. Percayalah Tuhan sudah ada di hatimu. Tuhan sudah menyelesaikan segala persoalan masalah apapun. Kau menjadi lahir baru dalam Tuhan. Hidup baru dalam Tuhan. Kasih Kristus ada di dalam hidupmu. Dalam kasih Kristus, saya percaya ada kuasa mujizat yang tidak pernah kau pikirkan. Mengucap syukur. Bawa kasih karunia untuk bawa kau pulang. Bawa kasih karunia untuk hidupmu. Bawa kasih karunia untuk keluargamu. Bawa kasih karunia. Kasih karunia Tuhan. Angkat tanganmu. Kasih karunia Tuhan. Kau hidup bukan karena kekuatanmu, tapi karena Tuhan. Bawa kasih karunia. Ikina kata-kata kalama kata kasikina kalapa kalama kata-kata kasikina kalama. Ina mala yo. Kina mala ya se. Kina mala yo. Kalau kau berkata aku tidak kuat lagi Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Minta Roh Kudus. Kalau kau menangis di hadapan Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan saja, Tuhan akan menampung air matamu dalam kirbat-kirbatnya Tuhan. Keberatan hatimu, kesulitan hidupmu, saatnya engkau menenangkan pikiran hatimu untuk Tuhan. Saatnya engkau akan kembali dalam ke dunia yang nyata, menghadapi hidup setiap hari rutin dengan kegiatanmu yang rutin. Tapi percayalah ketika engkau melakukan kegiatan rutin, engkau melihat anugerah Tuhan, engkau melihat kemuliaan Tuhan. Bahkan engkau melihat pertolongan-pertolongan dari satu pertolongan. Sumur satu ditutup, kami percaya Tuhan sanggup membuka sumur-sumur yang lain, anugerah-anugerah yang lain, supaya hidupmu sejahtera. Karena Tuhan berkata, aku memberikan hidup dalam kelimpahan. Amin. Siapa yang percaya engkau diberikan hidup dalam kelimpahan? Amin. Angkat tanganmu. Puji Tuhan. Mengucap syukur. Sekena katakan sekena kose. Kina lama yo, lama ya. Hidup dalam kelimpahan. Hidup dalam kelimpahan. Mari kita berjanji di hadapan Tuhan untuk lebih setia dalam Tuhan. Menghadapi persoalan masalah, kalau Tuhan sudah menolong engkau,
Mari kita tambah setia dalam Tuhan. Tambah mengucap syukur, tambah banyak berdoa, tambah rajin berdoa. Rajin mengucap syukur, rajin kata-kata positif. Berhenti dengan kata-kata negatif. Bahkan berhenti untuk mengutuki anak-anakmu, mengutuki keluargamu. Berhenti, mulutmu harus sadar, mulutmu harus benar, mulutmu harus dipakai untuk menjadi alat memuliakan Tuhan. Sekira kata sekira kara-kara. Engkau kesal memang, tapi dalam kekesalanmu jangan kau mengeluarkan kata-kata negatif. Jangan kau mengeluarkan kata-kata kutuk, kata-kata positif, kata-kata positif. Mungkin di dalam hidupmu ada banyak hal yang terjadi dalam hidupmu. Rasanya tidak menyenangkan dalam hidupmu. Mari itu kita katakan kata-kata positif. Mari tengadahkan wajahmu ke atas. Katakan kata-kata positif dan karama kata kasih. Quran nama-nama ya mayo ina saudara duduk dalam hadirat Tuhan dan kembali memperkatakan kata-kata positif. Katakan keluargaku adalah keluarga yang dipakai Tuhan. Usahaku adalah usaha yang diberkati Tuhan. Kiri kanan boleh ada, tetapi usahaku akan terus diberkati oleh Tuhan. Dari usahaku ada anak-anakku sekolah. Dari usahaku ada untuk kehidupan kami sekeluarga. Kalau engkau menghadapi kesulitan, terus katakan kata positif, kata-kata positif, kata-kata. Kalau engkau yang sakit, dalam nama Yesus, angkat tanganmu. Yang sakit, tumpangkan tangan pada yang sakit. Katakan aku sembuh, aku percaya sembuh, aku percaya sembuh, aku percaya sembuh. Ginjal, stroke atau apapun, katakan aku sembuh, katakan aku sembuh. Sekira makala masih, inanala masih. Kata-kata. Setelah engkau mengucapkan kata-kata positif, itu yang memberkati hidupmu. Itu yang memberi semangat dalam hidupmu. Dalam kata-kata positif, Tuhan hadir. Kita diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur. Natal berarti membawa berita kepada kita, tidak pernah usang berita Natal. Yang telah percaya hadirnya Yesus Kristus sebagai penebus dosa hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Kesukaan bagi dunia, Kristus telah datang. Di hatimu kepadanya, nyariskan nyanyilah, mari nyanyilah, mari menyanyilah. Kesukaan bagi dunia, Kristus telah katakan kesukaan bagi dunia, Kristus telah
Tuhan, umat-Mu sudah beribadah kepada Engkau sebagai rasa syukur. Tuhan, mau Engkau berkata, diberkatilah setiap orang-orang yang memperhatikan hari Sabat, hari perhentian dengan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita sampai Tuhan datang kedua kali. Kami percaya kami akan menerima anugerah dan berkat-berkat-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Jemaat Tuhan, undurlah engkau dari tempat ini dengan membawa berkat, sukacita, damai sejahtera dalam Tuhan. Tuhan memberkati segala usaha tanganmu. Tuhan memberkati segala usaha dalam kehidupanmu. Dan Tuhan melindungi, menjagai, menyertai engkau. Engkau akan dibuat selesai untuk urusan segala persoalan-persoalanmu. Engkau akan dibuat cakap, mengajarkan untuk kebaikan Tuhan, untuk selisih keluargamu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah dan kasih karunia Tuhan senantiasa di dalam hidupmu. Pulanglah, bawalah berkat, dalam berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.